ala li sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Mama anak 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Mama anak 2. Makasih. Masya Allah. Amin. Gusti, Masya Allah, Gusti R. Amin ya rabbal alamin. Si Pulan, ku nikahkan Pulan bin si Pulan ya, adat harus biantu ngaran biantu si Pulan naik. Pulan bin Pulan. Amin ya rabbal alamin. Doanya makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Wahyu, Masya Allah, sehat selalu Mas Wahyu. Bahkan hanya datang Mas Wahyu enak. Kemarin datang, kemarin sore datang. Terima kasih Mas Wahyu, Masya Allah. Barakallah. Mohon doanya. Minta maaf. Minta maaf. Minta reda. Seberataan. Jarang lihat. Amin. Sama-sama. Ustadz Omoda, Masya Allah. Apa kabar Ustadz nih? Semalam di Kurau kada mana ya Ustadz nih? Hanyar bulik di Kurau Ustadz ya nah. Waalaikumsalam ning Umi Lailatul Rahmah Hadi. Masya Allah nama panjang namanya. Haji Muhammad Rafiq Maulana sangat serasi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bagai putri en pangeran. Masya Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkai Kelayu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali. Masya Allah. Sufyan. Syaifullah. Bang Ali. Masya Allah. Haifung. Julak Jumat. Masya Allah, terima kasih. Acil Soto Gebos, Masya Allah. Kada ingat singgah ulun Cilai lawadapian semalam di Palangka. Kada ingat juga ulun mendiem pian. Acil Soto, Abi Al-Jaid, syukran Abi Al-Jaid, Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi Al-Jaid, terima kasih. Masya Allah.
Hmm. Mama anak dua, nggih. Supaya toko ramai pelanggan apa gurunya. Nggih, orang berdagang itu kan pertama mesti ramah dengan orang. Yang kedua jujur, ramah jujur dengan orang. Arti ramah itu setiap pelanggan itu kayak apakah dilayani dengan baik. Itu modal utama sebenarnya, bukan dagangannya. Kita itu humble, bahasa orang itu. Humble dengan orang itu siapa aja, kayak akrab kita itu dengan pelanggan itu. Jadi orang itu kadang-kadang kalau sudah akrab tuh harga itu orang kalau selisih sedikit orang kada menilai. Biasanya kayak itu, Bang. Kadang orang memperhitungkan kalau kita dagangan kita itu mahal sedikit. Sebenarnya apalagi sama dengan orang, asalkan kita ramah, humble dengan orang itu, ya nyaman lah bahasa orang itu, dan kita ramah dengan orang itu. Nah itu orang kadang-kadang ulun je bang lah, kalau pedagang itu misalnya ramah, itu ulun kadang memperhitungkan harga itu kadang selisih 1.000 2.000 kadang pak jadi masalah, apalagi bahasanya itu harganya lebih miring dari orang RT itulah. Nah, itu secara zahiriah orang berdagang jujur ramah. Nah itulah dengan orang tadi itu merasa keluarga bahasa kita itu. Ya, jadi orang kadang nggak tahu, apalagi harganya lebih miring daripada orang. Sipulan. Iya. Ada orang menyandakan barang, habis itu kada ditabusi lagi hampir 5 tahun lebih. Bagaimana status barangnya? Ya kalau tidak ada perjanjiannya di awal kita menyandai barang itu, maka tetaplah barang itu menjadi hak orang tersebut. Nah, seandainya rusak ataupun dirusak, maka kita akan mengganti. Itu. Jadi tetap aja haknya biar 10 tahun, misalnya orangnya kededahan menabusinya, nah itu perlu pian takunkan barang itu. Seandainya tidak ada perjanjian di perjanjiannya. Itu waktu rahannya itu, waktu sanda menyanda itu. Seandainya di waktu sanda menyanda itu ada perjanjiannya, seandainya ujarnya, selama 2 tahun aku kada menabusi barang ini, maka barangku ini akan menjadi milik ikam. Nah itu berarti kan ada perjanjiannya sebelum kita nyanda. Nah, menyandai tadi itu. Tapi kalau tidak ada, maka tetap barang itu menjadi hak kita, menjadi hak tebusannya, haknya. Menjadi hak tebusannya. Artinya menjadi haknya tetap yang menyandakan tadi, seperti itu. Simpulan lah. Nah, makanya dalam kategorinya misalnya orang itu menyandakan amas. Menyandakan amas itu apabila orang itu menyandakan amas, maka bila sampai haulnya dan yang disandakannya itu sampai nisabnya, maka wajib dia itu membayar zakat emas tersebut. Kenapa? Karena haknya itu tetap hak miliknya, cuma di tangan orang karena tersanda tadi, seperti itu. Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah sipulan lah. Terkecuali pian ada perjanjian di awalnya. Di awalnya kada ada perjanjian, kada bisa pian. Nah untuk lebih bagusnya sipulan lah pian hubungi orangnya itu, kayak apa masalah barang ikam ini. Nah itulah barang sandaan ikam ini, apakah ikam jual dengan aku, berapa aku menambah, atau ikam ambil kembalikan uang sandaanku, seperti itu. Itu. Insyaallah tabarakallah. Ya Nabi salam alaika. Cecah, Masya Allah. Arul Kesatria Randi, Masya Allah. Lawas kadalep nah semingguan ke Banjar. 8 hari. Ya, anwa
Zakat itu zakat perdagangan itu. Zakat perdagangan itu dihitung satu pertama sampai nisab. Yang kedua sampai haul. Sampai haul artinya sampai setahun dan sampai hitungannya. Analah una. Jadi sampai nisabnya itu berapa? Dihitung dari emas yaitu 8 kalau di dalam kitab tangga ibadah itu 77,4 gram. Nah, 77,4 gram itu dihitung harga emas sekarang. Misalnya harga emas itu 1 juta sekarang ini. Berarti nisab perdagangan pian itu setahun itu harus mencapai 77 juta, 4. Kalau bagusnya tuh 8, Bang. 80 kalau hendak. Tapi yang bagus lagi itu 77,4 aja. 77,4 gram emas. Jadi kalau emas sekarang ini harganya 1 juta, kita anggaplah 1 juta. Sekarang kan lagi daripada 1 juta, 1 juta 200, 1 juta 400 yang baiklah. Nah, itu kalau pian itu una lah, ulun jelaskan dulu masalah una lah. Nah, jadi una kalau pian itu misalnya berdagang selama setahun itu menghasilkan duit 77,4 juta, maka pian wajib zakatnya. Wajib zakatnya 2,5% dikeluarkan. Misalnya 100 juta setahun, berarti 2,5 juta. Kalau kurang di bawah itu pian kada wajib zakat. Kada wajib zakat. Enggak. Tidak wajib zakat. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Kena dulu yang naik, kena dulu ulun. Lah, pahamlah unalah. Kalau zakatnya hendak setiap hari boleh, nanti ulun jelaskan yang salah zakat perdagangan. Karena 2 zakat yang boleh dikeluarkan secara berdahulu, kada perlu menunggu 1 tahun. Pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat perdagangan. Guru batakun kayak apa menghilangkan pembenci jar orang dipakai di muka rumah kita. Nah, itu bacakan surah Yasin di dia garam, taburkan di muka rumah nang diandaki orang pembenci tadi. Kalau kada kami inggi taburkan banyu kami di mukanya tuh. Inggi banyu kami itu karena pembenci itu biasanya hilang dengan sebab kita kencingi biasanya. Inggi taburkan banyu kami kalau bisa kami di mana pian tahu andakannya di muka rumah itu, di muka toko kami. Pantas saya ulun kira wadah ulun kadada notip pian lep. Oh iya kah inggih ulun ke Banjar. Ulun menjaga akan tuku orang pangguruai. Amun secara amalannya pangguru adalah baca ya Fatah ya Rajak. Kalau hendak membuka itu baca surah Al-Fatihah 7 kali. Inggih. Saya pula dipatak di tiang rumah guru ay. Oh itu kami itu Anda kigaram mungkin kada apa-apa. Inggih. Keistimewaan salat selalu tepat waktu guru. Iya, orang yang tepat waktu itu kan punya keistimewaan di awal waktu itu tentunya lebih pahalanya, keutamaannya daripada orang yang tidak sholat di tepat waktunya. Jadi keistimewaan itu seperti misalnya orang itu di awal waktu terus sembahyang. Dia istiqamah di awal waktu, kata Rasulullah istiqamah tu khairum min alfi karamah. Orang yang istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 karamah, karena keistiqamahan itu membawa kepada seseorang merasa nyaman, merasa dekat. Nah, itu bila orang itu istiqamah itu nanti akan merasakan nyaman, merasakan dekat, merasakan keikhlasan di dalam ibadahnya. Jadi terus saja salah satu keistimewaannya seperti itu, dan banyak kayak lagi keistimewaannya. Apalagi bisa misalnya sempat takbir beserta imam itu bagus lagi, ada lagi keistimewaannya, dan terus. Jadi setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rahasia-rahasia, yang rahasia itu kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya diberikan oleh Allah taala. Wallahu alam. Nah, ini guru bertanya anak pegawai apa amalannya dibaca? Ama anak pegawai melatih. Men anak pegawai apalagi amaliannya itu patuh dan tunduk aja dengan apa yang dikerjakan, diperintahkan di kantor sesuai waktunya. Supaya kada jangan terbuang-buang waktunya atau kada sesuai dengan apa itulah bahasa kita tuh, kalau gaji itu misalnya 33 juta sebulan, bekerja dari jam 7 misalnya sampai jam 6, waktu istirahat ada. Nah, itu aja orang pegawai itu disesuaikan dengan itu, dengan jam kerjanya. Kenapa? Karena bila kita lalai daripada jam kerja kita itu berarti
upah kita itu kalau dihitung per jamnya berarti kita makan sesuatu yang kada baik berarti. Itu kalau pegawai itu artinya sesuai aturan pegawainya itu. Kalau gajinya itu per jam. Nggih, atau per bulan seperti sekian. Umma Amalia supaya bini Pak Asian nyaman dia bini Pak Asian itu ancaki bawa sembahyang berjamaah makan bersama itu rancak tuh seperti itu insyaallah Pak Asian. Kalau kita merasa ada apakah termasuk syirik guru? Dzulkarnain, setiap orang itu kan berbeda keilmuannya. Orang awam seperti ini keilmuannya, orang yang ahli tauhid seperti ini keilmuannya, orang yang ahli hakikat seperti ini, orang yang ahli ma'rifat seperti ini keyakinannya. Jadi kalau orang awam itu merasa dia bersedekah, termasukkah dia sudah bersedekah? Termasuk. Cuma beda dengan orang yang pandangannya bahwasanya bersedekah ini adalah mengembalikan hak Allah Ta'ala yang dititipkan kepadanya. Beda-beda. Ada yang memang ikhlasnya tinggi. Artinya dalam artian setiap orang itu ya ada perbedaannya. Tidak bisa kita menyamakan. Apakah termasuk syirik? Ya termasuk syirik kalau dalam orang ilmu ahli hakikat. Tetapi kalau orang yang awam kadanya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Jadi tetap sah dia tuh. Misalnya aku yang sembahyang, aku nambah sedekah. Itu memang sah saja baginya orang yang kada mencapai tahap ilmu hakikat misalnya. Bagus saja baginya dan sah saja baginya. Dan orang yang mencapai ilmu hakikat, nah itu dihindarkan, yang seperti itu dihilangkan. Ada akuan tadi itu. Apalagi orang yang sudah mencapai kema'rifahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menjudge orang ini misalnya syirik kam nih, mengaku aneh, mengaku sembahyang, mengaku takabur kam nih kada. Itu tingkatannya seperti itu. Dan itu diterima asalkan syarat dan rukunnya dipenuhinya. Gimana ada mudahan pian amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita merasa ada apakah termasuk syirik? Ya sudah tadilah. Jadi jar orang disiram sudah lawan banyu orang mabah. Ada bisa kalau disiram bekas dengan orang mati, biasanya lah kalau sudah disiram dengan bekas orang mati itu biasanya bertambah sunyi. Bertambah sunyi. Nah, itulah perbedaannya. Karena yang dibungkus orang itu hakikatnya orang itu mati biasanya yang disimpan tuh. Bisa pembungkus kain kafan, bekas bisa tutup muka kain kafan. Itu yang ditanam orang itu, bisa itu bekas tali pucungnya yang dimasukkan itu. Jadi kalau kayak siram lawan banyu orang mati, bekas mandi orang mati itu bertambah sunyi. Guru kayak apa cara kita menghilangkan pikiran kotor, pikiran jorok guru? Masya Allah, kuni irham. Banyak mengingat nikmat Allah Ta'ala, banyak berzikir di dalam hati, berzikirnya di dalam hati. Bilanya hendak itu banyak berzikir, mudah-mudahan kita bisa. Terima kasih Bakul Purun, Masya Allah. Tamimpi paguruan apa artinya? Bagus satri wereng lah kalau tamimpi paguruan. Masya Allah rimbang. Kayak apa sikap kita guru ketika dizalimi? Sabar aja kita itu. Bakul Purun terima kasih. Kalau dizalimi itu amunnya bisa jangan mendoakan nang kada bagus. Kalau kada bisa adulah. Kenapa? Karena orang yang terjalimi itu doanya kabul. Kalau bisa kada usah mendoakan yang kada bagus, doakan yang baik aja dengan orang yang menjalimi. Kalau bisa. Kalau bisa. Yang kedua sabar aja. Anggaplah itu teguran dari Allah Ta'ala. Kalau bisa Mas Wahyu terima kasih. Itulah. Guru kayak apa? Salat rakaat pertama pikiran malayau. Jadi harusnya naik ini jadi kayak rakaat kedua batalkah? Ini jadi kayak rakaat malayau. Jadi harusnya naik ini jadi jadi kayak rakaat kedua batalkah? Sembahyang itu kan sembahyang itu bahasa kita itu alami aja. Kalau orang mahayal rayau itu alami aja. Tapi kita itu kalau bisa kita usahakan bilanya melayau pindahkan kembali aku ini sembahyang. Ingatakan aku ini sembahyang. Layau lagi ingatakan aku ini sembahyang. Nah, itu namanya riyadhah namanya. Riyadhah.
Mujahadah namanya dalam beribadah. Riyadhah melatih pikiran kita itu khusyuk. Mujahadah bersungguh-sungguh untuk khusyuk. Layau pulangnya, sasat pulang ke padang sawit, sasat pulang ke pasar, terus dia bulikakan lagi. Ya seperti itu namanya mujahadah dan riyadhah namanya. Bersungguh-sungguh untuk khusyuk. Riyadhah latihan untuk khusyuk. Kembalikan seperti itu. Sahkah rakaat, sahkah sembahyang saja. Kalau pangkada sah asal syarat dan rukunnya sah, dipenuhi maka sah hukumnya sembahyangnya. Kada apa-apa. Latihannya situ dulu. Mama doa anak Allah latihannya seperti itu. Orang berzikir biar kalimatnya la ilaha illallah la ilaha illallah. Kadang hatinya kemana-mana. Makanya disuruh hati kita tuh ingat. Nah itu hati kita ini ingat la ilaha illallah Allah. Walaupun kada berzikir tapi hati ingat kada mau layaunya. Karena layau itu letak di hati kita ini. Allah. Isi dengan itu kada mau tak kita. 6 rakaat 3 kali salam. Enggih apa niatnya awabin ketika tiga-tiganya guru ketiga-tiganya. Sunat awabin itu sunat biasa aja. Usali sunnatar raka'ataini lillahi ta'ala. Berarti itu. Usali sunnatar raka'ataini. Awabin artinya sunat biasa, sunat mutlak ngarannya. Enggak, usali sunnatar raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau maghrib itu diganti kah? Habis sembahyang sunat maghrib, habis itu sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat. Kalau maghrib, enggak. Habis itu awabin lagi sampai isya kada apa-apa. Enggak, awabin itu artinya sunat mutlak. Enggak. Kawa dihilangilah guru. Kawa dihilangi tadi, bacakan Yasin, uyah diandak, di tengah rumah dibacakan Yasin atau ayat kursi, habis itu ditabur. Salam Nabi guru bakul purun, masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam Yuni Kasturi. Salat jama takdim, itu kayak apa guru? Ya, salat menjama ini kan ada syaratnya. Menjama ini pertama perjalanan itu tidak maksiat dan jaraknya 2 marhalah atau 100 km. Kalau menjama itu 50 km sudah bisa. Tapi kalau jama kasar itu harus 100 km. Syaratnya ada 2. Yang pertama perjalanannya tadi 100 km. Kalau menjama 50 km sudah boleh. Yang kedua yaitu perjalanannya itu tidak maksiat. Itu boleh orang itu menjama ataupun mengkasar sembahyang. Nah jama kasar itu, jama takdim itu sembahyang asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau dikerjakannya zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat itu namanya sembahyangnya menjama. Tetapi kalau zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, asarnya 2 rakaat itu namanya jamak kasar namanya. Jamak kasar, bunda sandi 2-3. Nah, inilah salat jatuh pehnahabi. Nah, jadi sembahyang yang boleh dijamak dan dikasar itu adalah sembahyang yang 4 rakaat. Contoh zuhur, asar dan isya. Maghrib tetap aja, isya misalnya dikerjakan di waktu maghrib itu namanya jamak takdim. Maghribnya tetap aja 3 rakaat, isanya boleh dikerjakan 4 rakaat, namanya jamak. Kalau dikerjakan isanya 2 rakaat di waktu maghrib, namanya jamak kasar namanya. Wallahu alam. Bertanya supaya anak kada pamarah. Bunda sandilah. Pamarah taruskah? Pamarah itu kadang-kadang itu apalah bahasa kita tuh ada ngaran orang rancak tuh hitungan ngarannya bisanya tertinggi aksaranya. Itu bisa dia jadi pemarah. Yang kedua memang kita didikan kita biasanya tuh dari niat sampai salam takun rukun 11 itu kan rukun 13 iya baruku hanya rukun sembahyang itu ada 13 ada yang 17 orang kenalah kalau bisa tumak ninahnya nggih. Waalaikumsalam Fatimah dan Naura hukumnya habis cerai sudah bertahun-tahun maksudnya lah biniannya kawin lagi, cerai lagi. Nah, habis itu genap kumpul. Nah, maksudnya ini cerai berapa kali dengan laki itu kah dengan orang lain kah? Maksud ulun nih. Nah itu, ulun yang ulun tanyakan, Fatimah lah, Naura lah. Apakah dia berkawin dengan orang lain? Apakah dia itu cerai? Habis cerai tetap kembali dengan suaminya lagi seperti itu. Nah itu ulun tanyakan. Maksudnya kembali dengan suaminya kah atau kawin dengan orang lain? Nah hukumnya habis cerai sesudah bertahun-tahun biniannya kawin lagi.
cerai lagi, maksudnya kawin lagi itu dengan lakinya itu kah atau dengan orang lain kah? Lagi habis itu berkumpul pulang misalnya, lagi apa hukumnya? Nah itu baru ulun bisa jelaskan kena setelah pian menjelaskan kawinnya itu dengan siapa. Nggih. Abdul layat lawasnya kada kelihatan. Waalaikumsalam. Kalau salat fawaidul fawaid itu kayak apa Buya, salatnya apa itu Buya? Ya, kawaidul fawaid itu bagi orang yang belajar ilmu hakikat, biasanya itu ada salat kawaidul fawaid itu 4 rakaat dikerjakan. 4 rakaat dikerjakan. Setelah salat maghrib biasanya, atau di akhir Jumat terakhir bulan puasa kalau kada salah lah. Tapi kalau ulun dulu belajar itu kawaidul fawaid itu cuma habis maghrib dikerjakan. Nggih. Aduh layat lah. Ada catatannya, tapi di ruangan sebelah, runcak ruang lab sebelah itu. Nggih, di ruangan sana punya ulun catatannya, kalau di sini kada ada. Di ruangan majelis ada. Tapi kalau ba'diyah maghrib, hajat dan taubat habis maghrib diniatkan awabin kayak apa guru? Ya, hajat, taubat, maghrib ya. Sembahyang sunat maghribnya itu yang diniatakan ba'diyah. Yang lain itu hajat, taubat itu walaupun tidak diniatkan hajat ataupun tidak diniatkan taubat maka termasuk aja awabin, ada bapak. Enggak. Kita itu kan disunatakan habis sembahyang maghrib itu sembahyang 3 rakaat. Nah, 6 rakaat itu 3 kali salam. Fadilahnya besar. Nah, itu di dalam kitab Hidayatus Salikin atau Murakil Ubudiyah ada disebutkan itu fadilatnya. Ulun lupa fadilatnya lah. Entah itu sama berhaji berumrah atau sama mendapatkan Lailatul Qadar. Allah a'lam. Tapi di dalam situ ada di dalam kitab Hidayatus Salikin atau kitab Murakil Ubudiyah. Yang mana dimanakan salat antara rukun, yang mana dinamakan dinamakan salat antara rukun 13 itu. Semua yang kita lakukan itu namanya salat. Ketinggalan satu di antara rukun itu namanya tidak salat. Nah, tidak salat. Yang mana dinamakan ini, itu semuanya itu adalah bagian daripada salat di antara yang 13 itu. Kalau kita ketinggalan satu, maka kada sah sembahyangnya. Itu secara fikih lah, secara fikih. Nah, secara fikihnya seperti itu. Artinya rukun itu kada boleh ketinggalan. Mesti dikerjakan. Hujan hari ini. Tutup jendela dulu setempat. Ada tempias. Zulkarnain, ya Allahu bina, ya Allahu biha lah. Bihanya damir kepada siapa guru? Biha itu kan kembali kepada mu'annas. Misalnya seseorang membaca astagfirullahal mu'minin wal mu'minat, astagfirullahal mu'minin wal mu'minat, maka kembali bihanya itu kepada astagfirullahal mu'minin wal mu'minat. Seandainya bihanya itu dikembalikan kepada seluruh amaliyahnya dari awal dia sembahyang atau dari awal dia berzikir sampai terakhir dia berzikir, bolehlah, boleh juga. Bihanya itu biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha dengan ini amaliyahku, dengan berkat ini amaliyahku. Aibaknya itu kan bak sababiyah. Bak sababiyah. Jadi kembalinya kepada siapa? Ya bak sababiyah, sebab berwiritan, sebab sembahyang, sebab berkumpul, sebab berjamaah. Itu husnul khatimah. Itu kembalinya bihanya lah. Bihanya itu kan mu'annas, kullu jam'in mu'annasin. Kullu jam'in mu'annasun. Guru 4 tahun, kayak apa kita mengamalkan ilmu mendengar di TikTok ini? Mujarablah dipakai. Mujarablah. Tergantung sebenarnya. Kalau tergantung keikhlasan kita, keyakinan kita. Ilmu itu kan doa misalnya atau amaliyah. Orang itu asalkan yakin dan dia khusyuk waktu melaksanakan dan punya keyakinan yang kuat, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mujarab. Amin ya rabbal alamin. Jail Aldrus. Bakumpulan sama lakinya yang pertama guru. Nah itu pian ulun naikakan setumat lah, Fatimah Naura lah. Soalnya ini ada yang ulun takonakan panjang.
Guru 4 batakun ulun bajualan nasi, pembelinya banyak orang Kristen, kayak apa akadnya guru? Kada bapak akadnya terima kasih, jangan ada jadi masalah. Akadnya terima kasih, akadnya jual beli sama aja kada bapak. Nggih. Waalaikumsalam Pak Abu. Ulun hendak menaikakan. Siapa tadi? Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga dunia siapa tadi? Surga dunia terima kasih. Yang masalah kawin tadi siapa? Ngarannya Fatimah kata dia. Sama dapat umrah guru. Iya sama dapat umrah. Iya itu. Ulun lupa kadang padilat kada ulun tapi anu akan. Manurpian orang berjualan minyak yang ada jinnya. Ya gasan panglaris kada boleh, sirik namanya. Tinggi. Nah itu mana tadi ibu tadi siapa? Fatimah kah siapa tadilah? Waktu tabiratul ihram kada pakai mustaqbilal kiblati kayak apa? Kada apa-apa. Enggit sunnah aja itu. Sunnah aja kada pakai mustaqbilal. Di dalam niat gen di luar Allahu Akbarnya boleh aja. Itu kada di mustaqbilal kiblatinya itu. Ya. 4 batakun salat hajat sehabis Fatihah apa yang dibaca kalau sembahyang hajat? Habis Fatihah rakaat pertama ayat kursi, yang kedua amanah Rasul yang bagus. Enggak. Mana tadi ibu tadi dah? Nah, Fatimah naik Fatimah. Orang ada ulun takonakan. Fatimah naik gila. Soalnya pertanyaannya harus Fatimah harus detail masalah itu. Bisa kada pian naik. Fatimah namanya. Surga dunia. Waalaikumsalam pelukan erat surga dunia. Thank you. Nah, enggak. Mana Fatimahnya? Maulah naik Fatimahnya, maka ulun undang dah tadi. Fatimah. Nah, itu soalnya berkumpulnya itu berapa kali kan kita perlu Ini ulun mau undang pian lah kalau pian mau naik. Enggak ada ulun lanjutkan aja menjawab pertanyaan. Surga dunia, Masya Allah surga dunia. Itu yang ulun takunakan lah itu si Fatimah lah. Sidin itu berapa kali bulang-bulik dengan laki Sidin itu nah. Maksudnya diceraikan bebulik itu perlu pian menjelaskan. Nggih kalau sampai 2 kali aja, kalau sampai 3 kali kan bermasalah nanti. Nah itu sampai 2 kali itu kada bermasalah. Sampai 3 kali itu baru bermasalah nanti. Makanya ulun suruh naik supaya ulun menjelaskan bagaimana talak pertama, talak raji'inya yang 1 dan 2, habis itu talak 3. Seperti itu yang perlu pian ketahui. Kalau talak 1 dan talak 2 itu boleh jadi kembali. Nggih, habis idahnya berarti dia harus nikah. Kalau sebelum masa idahnya berakhir dia kada perlu nikah. Nah, talak kedua itu cuma perlu saksi saja dia kembali, kada perlu nikah. Nah, kalau talak 3 kali dia menalak istrinya, maka itu bermasalah nanti. Bermasalahnya di mana? Dia kada boleh kembali kecuali memenuhi 5 syarat yang perlu dia penuhi. Kalau sampai 3 kali dia menceraikan istrinya. Haryana, Masya Allah. Terima kasih Haryana. Masya Allah, Fadil Rajak, Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Rajak, Masya Allah. Gimana kabarnya nih Fadil Rajak nih? Lama ndak ketemu lah. Saya juga lama ndak live nah. Ini berapa hari lah ndak live. Kemarin live bang sebentar. Kemarin ada live sebentar sore. Baik, Masya Allah. Ini. Haryana, Masya Allah.
Terima kasih Haryana membagikan lip balloon. Sambil di-share aja, sambil di-follow ya. Nyuruh orang memfollow lah. Maksudnya bila lip nyaman tahu kalau di-follow kan, kalau kada di-follow kada tahu kena ulun lip. Kalau kada membagiakan kayak Haryana nih nah, kada membagiakan. Zulkarnain, bujurkah guru kalau kita sedih itu berdosa? Kenapa jadi berdosa guru? Karena manusia itu makhluk khata wal nisyana. Kita ini kan kada maksum seperti para nabi. Jadi setiap sesuatu itu pasti kita ada terlakukan dosa walaupun kita di rumah. Jadi bujurkah guru kalau kita sedih itu berdosa? Jadi orang yang berdosa itu ada yang sedih, ada yang kada. Orang yang sedih dengan sebab dosanya atau ingat dengan dosanya berarti orang itu masih diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu habis berbuat dosa dia senang, itu kada diberi hidayah, tertutup hatinya namanya. Nur Islamnya kada timbul namanya. Nah kenapa jadi berdosa? Ya kita ini makhluk nisyan wan nisa. Makhluk nisyan saja. Wa makhlul khata wan nisyan. Tempat kita ini adalah tempatnya kita itu kadang tersalah dan kadang lupa. Lawan dunia ini adalah darul imtihan namanya, darul ujian, tempat ujian bagi kita. Jadi tempat ujian itu ima berbuat taat, ima berbuat maksiat. Nah, ima bertobat, ima berbuat dosa. Seperti itu. Ya, itu ya kan. Jadi kalau bisa lepas kita, walaupun kita ini bisanya berdiam di rumah, apalagi zaman HP. Namun kadang membuat dosanya dihancurkan Allah Ta'ala dunia ini. Ini dalam artian orang semuanya taat dia semuanya. Nah itu kada dari imtihan namanya. Guru ulun memberi banyu lawan anak yang pemabuk bacaannya. As Maul Husna yang mumit 40 kali. Nggih. Kayak apa itu guru? Kadang apa? Bagus saja. Elias negara lah. Nggih. Kadang kita tuh memberi bacaan dengan orang, memberi banyu sesuai dengan bacaan yang ada, fadilat yang ada, belum tentu juga mujarab. Tapi sesuatu yang ada bergeritik di dalam hati kita, misalnya baca ini, itu kita bacakan, bisa jadi mujarab seperti itu. Walaupun tidak sama dengan bacaan yang dulu fadilatnya seperti ini pada itu, seperti itu. Kadang masih sama. Waalaikumsalam bertanya guru, Allah Maha Pengampun, tapi kenapa tidak mengampuni dosa syirik? Karena menyekutukan Allah Ta'ala. Menyekutukan, artinya menduakan Allah Ta'ala. Ada menganggap orang lain yang lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala biarkan. Sama dengan orang itu riya. Itu nanti dituntut oleh Allah Ta'ala di negeri akhirat. Ikam dulu beribadah kada ikhlas ya Allah Ta'ala. Maka tuntutlah pahala dengan orang yang ikam meriai. Itu kalau kita beribadah kada syirik kemar riya, karena syirik dan riya itu sama aja. Kalau riya itu adalah syirik khafi namanya. Allah Ta'ala kada suka diduakan. Jadi kada diampuni apalagi nyata. Kada nyata. Tetapi orang yang syirik itu tetaplah diberi nikmat, tetap ya Allah Ta'ala diberi nikmat. Tetap aja diberi nikmat hidup, mata mendengar, macam-macam nikmat dunia walaupun dia syirik, tetap diberi nikmat kecuali ilmu. Ilmu itu cuma diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur. Makanya orang yang syirik itu kada ada nur di hatinya, sehingga dia bisa menjadi syirik. Nur itu bahasa kita tuh bisa juga hidayah namanya di dalam hatinya. Nah, itu kada diberi Allah Ta'ala hidayah dengan orang tadi. Allah Ta'ala kada mengampuni orang yang syirik karena menduakan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam lah. Banyak kayak lagi penjelasannya itulah. Nah, cuma diantaranya seperti itu. Apa doa ayat terakhir surah At-Tin? Apa itu? Baca pian watini wa zaituni wa turi sinin. Sana fi ahsan itu. Apa maksudnya?
Yang rancak dibaca imam. Apa dua ayat? Dua ayat terakhir surah At-Tin. Summa radatna Al-Rahim. Hal hayal atau imajinasi itu adakah penerangannya guru dalam Islam? Hayal. Kalau kita di dalam ilmu kita, dalam ilmu tasawuf itu lain hayal namanya lah. Namanya musyahadah namanya. Musyahadah tafakkur. Jadi hayalnya itu diarahkan kepada memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hayal juga kan, hayal itu artinya memesrakan, artinya menyatakan bahwa seluruh alam ini tidak ada kecuali ada, namanya mengadakan, menjadikan. Itu namanya hayal juga, tapi hayalnya yang positif namanya. Hayal yang positif yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bila gabala Allah umin, apa itu bacaannya itu? Pian itu apa itu? Bala Allahu minasyahidin. Wattini wal zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna wasfala safirin ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala Allahumma minasyahidin. Bala itu artinya benar. Allah itu adalah yang menyaksikan. Artinya seperti itu. Bala Allahu minasyahidin. Benar artinya. Kita mengucap salam ketika selesai salat, memberi salam kepada siapa guru? Dzulkarnain. Di dalam kitab Hidayatus Salikin itu disebutkan bahwasanya kita itu mengucap salam itu satu, pertama kepada malaikat, artinya apa yang di sebelah kita ini Raqib dan Atid. Yang kedua adalah memberitahu makmum bahwasanya selesai salat itu. Dalam artian dia itu kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan memberi salam kepada si makmum. Jadi satu memberi salam kepada malaikat Raqib dan Atid, yang kedua adalah memberi salam kepada makmum. Seperti itu disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin. Sudah ulun jelaskan adalah ulun menjelaskan sesuai dengan di kitab lah, yang itu yang beri salam itu. Kalau masalah hakikat wallahu alam lah, karena seseorang itu berbeda-beda nanti pandangan hakikat seseorang itu. Guru amun salat maghrib habis itu salat sunatnya yang 6 apa aja guru? Ya sunat awabin. Boleh sunat awabin saja, boleh di dalam kitab Hidayatus Salikin itu sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang taubat, seperti itulah. Boleh aja lagi habis itu sembahyang sunat mutlak biasa, itu kan sunat awabin namanya. Bili bine batianan bolehlah berhubungan badan, boleh benar, kenapa kada boleh? Kalau bini batianan itu boleh berhubungan badan kada apa-apa. Yang kada boleh itu waktu haid, itu kada boleh. Kalau dia berhubungan badan di waktu dia hamil itu boleh aja, kada apa-apa. Terima kasih kayak Ahan.
Waalaikumsalam Rina Jong. Iya, apa niat sembahyang awabin? Usali sunnatar raka'ataini lillahi ta'ala. Bolehlah dibuat awabinnya, boleh ja usali sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Sunat awabin itu sembahyang sunat mutlak namanya. Sembahyang sunat mutlak. Jadi boleh ja usali sunnatar raka'ataini, boleh dibuat awabinnya pun boleh lah, boleh aja ada apa-apa. Waalaikumsalam Marka Rezka, apa nih lagi pertanyaan? Mun sembahyang asa sudah asa belum membaca Fatihah kayak apa itu guru? Apakah diulangi Fatihahnya? Kalau asa sudah asa kada ulangi Fatihahnya. Kecuali pian meyakinakan sudah aja pian, itu boleh berarti itu. Kalau asa yakin asa kada maka pian ulangi karena wajib mengulanginya karena Fatihah itu hukumnya wajib. Jadi ulangi aja kada apa-apa. Ulun balawasan witir sarakaat haja guru kada apa kalau guru inggi kada apa karena witir itu paling kurangnya adalah 1 rakaat paling banyaknya 11 rakaat. Mudahan luas reginya Alvin Nabawi Sub inggi sama-sama Alvin. Insyaallah. Jadi sembahyang witir itu paling banyak 11 rakaat paling kurangnya 1 rakaat 1 rakaat. Inggi mun rakaatnya kada ingat guru kayak Pak tambahi 1 rakaat. Tambahi 1 rakaat. Kalau rakaatnya kurang, rasa kurang misalnya rakaatnya tambahi 1 rakaat. Misalnya sembahyang zuhur asa 3 asa 4 ambil 3 tambah 1 rakaat seperti itu. Apabila rakaat pertama imamnya hendak rukuk sudah cuma kita sebagai makmum belum membaca Fatihah. Alfa Rahman lah. Posisi pian itu dalam keadaan masbuk apa tidak? Apabila posisi pian dalam keadaan masbuk langsung ikut rukuk. Apabila rakaat pertama imamnya hendak rukuk sudah cuma kita sebagai makmum belum membaca Fatihah. Nah itu apabila pian itu masbuk, itu arti masbuk itu terlambat, kada sempat membaca Fatihah dalam artian kada sempat menemui bacaan Fatihah imam. Itu dihukum akan masbuk. Apabila imamnya rukuk langsung 4 rukuk. Kada perlu pian membaca Fatihah karena imam yang menanggung Fatihahnya bagi si masbuk. Adapun orang itu misalnya kada masbuk itu boleh dia itu ketinggalan 2 rukun. Nah, apabila dia itu kada berlambat-lambat tuh boleh 3 rukun. Kalau dia berlambat-lambat tapi menemui imam takbir menemui cuma kulir bertakbir di waktu itu boleh bagi si makmum itu ketinggalan 2 rukun. Beda dengan orang masbuk. Kalau orang masbuk itu kalau imam membaca hendak rukuk langsung 4 rukuk, habis takbir langsung rukuk. Kalau kada sempat rukuk dengan imam kada dihitung dia itu 1 rakaat. Dengan syarat si masbuk tadi jangan membaca doa iftitah. Ingatkan kalau kita masbuk jangan membaca doa iftitah. Apabila kita membaca doa iftitah maka kita wajib nanti itu membaca Fatihah sekedar banyaknya membaca doa iftitah tadi. Misalnya terbaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imamnya hendak rukuk. Nah itu pian wajib membaca Fatihah. Nah itu kalau pian masbuk, lah ingatkan. Masbuk itu beda dengan orang yang kada masbuk. Nah kalau orang yang kada masbuk tadi kata ulun ada 2. Pertama apabila dia menemui takbir imam, bertakbir sama imam. Itu boleh dia ketinggalan 3 rukun. Rukuk, i'tidal, sujud. Nah itu boleh dia itu ketinggalan. Kalau orang itu menemui takbiratul ihram tapi dia berlambat-lambat bacaan, takbirnya lambat tuh boleh 2 rukun. Atau orang ini lambat bacaannya, takbirnya sama imam tapi dia lambat bacaannya, tuh boleh 2 rukun. Tertinggal. Tapi kalau masbuk ada boleh. Nah itu masbuk tadi diperhatikan, tak baca doa iftitah atau langsung dia itu rukuk dengan imam. Tahajud bolehlah guring pulang, tapi rancak melandau subuhnya kayak apa guru? Iya itu boleh aja tahajud tuh habis tahajud tuh guring. Dan dijaganya tuh jangan melandau. Bila melandau berarti mengkada sembahyang subuhnya. Sumara, terima kasih. Amun sembahyang zuhur ragu-ragu 3 atau pas hendak salam ingat pada 4 pas 5 rakaat sah lah guru saja, ada apa-apa. Pas sah saja, sujud sahwi lah, sujud sahwi. Kalau hendak sujud sahwi alpan suplah. Jadi tertambah kah? Ingat 5 rakaat ini aja. Sujud sahwi lagi lah aja. Maka sudah terlebih guru. Maka sujud sahwi itu artinya menambal kelupaan pian. Nah itulah
Menambal pian itu dalam artian pertama menambal karena lupa. Tadi asalnya lupa, tadi itu ditambal merasa kurang. Itu yang ditambal. Yang kedua melakukan sesuatu perbuatan yang harusnya membatalkan sembahyang tetapi dalam keadaan lupa. Di mana membatalkan sembahyang? Menambah rakaat. Makanya sembahyang itu. Makanya itu sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi alfian suplah. Kalau kada ada bapak. Zulkarnain tapakur itu ada. Anak pula tapakurnya nang kayak apa guru? Sampai kayak itu iyalah. Yang tapakur itu banyak macam-macam. Tapakur itu ada di dalam kitab Nasul Ibad disebutkan tapakur mengingat mati kah? Mengingat kebesaran Allah Ta'ala kah? Mengingat rahmatnya Allah Ta'ala. Itu sama nilainya tapakur yang arahnya itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi tapakurnya seperti apa? Seperti itu bang, sudah tapakurnya mengingat mati, mengingatkan mati, dirasakan diri kita, mengingatkan seluruh pada diri kita ini adalah anugerah Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala. Itu tapakurnya. Macam-macamnya tapakurnya itu, pokoknya yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Ta'ala. Itulah tapakur yang lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Seperti itu di dalam kitab Nasul Ibad disebutkan. Nggih. Waalaikumsalam al maizah nggih. Tapakur. Ya sudah adalah guru kada apa-apa lah amun bagarak lebih 3 kali amun sembahyang. Iya, Mardik Sulaiman. Kalau bagarak 3 kali menurut Imam Syafi'i itu batal hukumnya. Batal hukumnya. Bagarak 3 kali contohkanlah. Nah, bagarak 3 kali itu ulun contohkan seperti ini. Misalnya orang dalam keadaan qiyam. Ini dia bergerak sekali ke ini lalu berturut-turut, maksudnya ke sini lagi, kanyar ke sini lagi di garunya misalnya, itu batal. Atau bergaru kayak ini, 1, 2, 3, nah batal hukumnya sembahyang. Tapi kalau ininya aja yang digerakkan ini kada batal lah. Nah contoh misalnya bergaru, nah itu kada batal. Nah bergerak maksudnya 3 kali itu bergerak nang berturut-turut. Kalau bergeraknya misalnya sekali berdiamnya, itu dihitung sekali aja. Habis itu pindah pulang ke sininya sekali jadi hitung itu. Pindah pulang ke sini sekali aja itu dihitung. Nah, tetapi kalau tangan inilah misalnya menyapu muhanya. Nah, kayak itu langsung tuh 1 kali aja dihitung. 1 kali. Jadi turun naik tangan itu 1 kali dihitung. Dikembalikan ke tempatnya. Nah, misalnya ulun ini mandak, nah ulun langsung ulun turunkan ke bawah nih. Nah, itu sekali aja dihitung. Tetapi kalau misalnya ke sini, nah itu sekali dihitung. Sekali ke sini. Kalau dia kada berdiam itu dihitung 2 kali. Nah dihitung 3 kali, anyar ke sini batal tuh hukum sembahyangnya. Tetapi kalau berdiam, sekali aja tuh dihitung. Nah ke sini sekali aja dihitung. Nah ke sini sekali aja dihitung. Tapi kalau langsung dikembalikan ke tempatnya bergerak ke sini, kembalikan ke awal sini itu hitung sekali aja. Nah itu. Nah itulah maksudnya batal itu 3 kali berturut-turut. Kalau terpisah dalam artian berhenti itu dihitung 1 kali berhenti. Tapi kalau inilah yang bergerak, nah jari kada termasuk telapak tangannya itu dihitung kada membatalkan walaupun berapa kali. Contoh nah begaru tuh kayak ini aja nah. Kalau nya kayak ini nah sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang. Jadi kalau hendak menggaru-garukan jadi jarinya aja yang digarukan. Maka jari ini kada membatalkan sembahyang kita. Berapa kali dia menggaru, asalkan telapak tangannya jangan tompat bergaru kayak ini. Wallah alam. Seperti itu Mardik Sulaiman, paham? Habis salat maghrib sunat sesudah maghrib, habis itu apalagi guru urutannya untuk yang 6 rakaat. Bagusnya itu sembahyang tobat. Habis sembahyang tobat, habis sembahyang hajat, sembahyang istikharah yang bagus. Bertobat dulu, habis itu meminta, habis itu minta pilihkan pintaan itu. Istikharah namanya. Nah, jadi kalau urutan sembahyang itu kalau kita mengikutilah sembahyang sunat maghrib, habis itu kita bertobat. Habis sembahyang tobat, habis minta tobat dengan Allah Ta'ala, minta hajat kita. Hajat kita itu habis kita itu minta pilihkan hajat itu sembahyang istikharah namanya. Habis itu sembahyang awabin lagi sampai isya kada apa-apa baca yasin kah, terserah wanya. Nah, kada tahu ulun nih guring, kadang ulun mengantuk kalau uyuh guring ulun. Kada jibahano malam landung guring. Jadi kada mesti ulun itu. Kalau standarnya kan dahulu 2 jam ulun guring. 2 jam siang sejam, malam sejam.
Tapakur fi sa'atin sudah ulun jawabkan. Mun sembahyang subuh jam 6 guru bolehkah? Boleh taruh sembahyang itu, cuma bila keluar waktu namanya keadaan namanya. Kan ada misalnya waktu israk ya. Waktu israk itu berarti sembahyang subuhnya di luar keadaan sudah. Bila sudah di waktu israk misalnya jam 5.30 israk, kita sembahyang jam 5.45 misalnya, itu berarti qadaan dah namanya. Nah, di atas daripada israk itu, di bawah pada israk itu namanya tunai namanya. Keliwat daripada itu berarti qadaan namanya. Boleh saja sembahyang terus kada apa-apa. Tapi waktunya bila keluar waktu namanya qadaan. Karena waktu subuh itu, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya itu ada waktunya. Apabila maghrib sampai ke waktu isya, orang ajan isya, berarti maghribnya itu qadaan namanya. Kalau kita tidak melaksanakan sembahyang maghrib. Nah, begitu juga subuh. Kalau sudah namanya israk, timbul matahari, pul, itu keadaan namanya sudah. Ulun rancak benar. Malandau kada salat subuh berjamaah, tolong sama aja. Diusahakan. Terbiasa bangun jam 4 tuh terbiasa misalnya. Berapapun kita guring jam berapapun, biasanya jam 4 tuh tetap bangun. Kalau kada hafal sembahyang taubat, itu ayatnya baca qul ya dengan qul huwallah. Ayat itu kada jadi masalah. Nah, jadi masalah. Di dalam kitab itu disebutkan kalau kada hafal ayat daripada ayat sesuatu surah misalnya yang harus bacalah qul ya dengan qul huwallah. Karena qul huwallah itu sepertiga Quran kalau membacanya satu kali, sedangkan qul ya ayyuhal kafirun itu seperempat Quran. Itulah bacaannya, fadilatnya, keutamaannya seperti itu. Bintang malam Muhammad Nur, waalaikumsalam nyimak ulun gurai minta rela enggih. Guru ulun rancak benar, ya sudah ulun jawab ya. Nah, lia guru kayak apa misal bini amun ma ambil duit laki dalam dompetnya tanpa sepengetahuan lakinya. Lia, kalau mengambil duit itu di dalam dompet laki kada sepengetahuan lakinya. Dalam artian bini ini itu dia itu mengambil itu sesuai kebutuhannya. Misalnya agar menukar iwak, menukar beras untuk keperluannya, maka itu boleh hukumnya. Hingga keperluannya kadada misalnya habis, maka itu kada apa-apanya mengambil. Murabi, masalah murabi. Murabi, apa kabar pian? Ulun tadi hendak 4 pian ni, pian lagi asik menghitung akan punya orang. Kada berani ulun 4. Kalau pian hitung punya ulun, bah. Jadi lihatlah boleh saja kita itu mengambil duit laki tadi untuk keperluan. Kita menukar iwak, kada ada iwak, kita ambil kada apa-apa. Tapi kalau pian lebih, nah itu kada boleh. Dalam artian kita itu harus seizin laki. Kalau lebih hendak menukar kalung macam segala menyuntan penyalaki ngarannya. Seperti itu. Wallahu alam. Nah, harus paham sudah ya. Mahanuk pas sembahyang kada sadar bagaru. Kalau lagi salat diguguri tahi cacak di tangan, batallah salatnya guru kita. Iya, Zulkarnain. Kalau diguguri tahi cacak, langsung kita singkirkan tahi cacaknya itu, langsung kita gugurakan misalnya. Maka kada batal sembahyangnya. Tetapi kalau dilihatkan langsung batal sembahyangnya. Dilihatkan, dipandangi tahi cacaknya itu, maka itu batal. Tetapi kalau misalnya digugurinya di tangan atau di baju kita, langsung kita gugurkan, nah kita jantikkah, pokoknya kita jatuhkan, maka kada batal sembahyangnya. Jamaah guru, enggih. Kalau lagi salat sudah ulun jawabkanlah. Guru izin bertanya, kalau baca Yasin tu misalkan kada pas menyebutnya, sajalah mohon penjelasannya. Ya seseorang itu kan tergantung daripada keilmuan belajarnya. Ada orang yang belajar makhrajnya, ada orang yang belajar tajwidnya. Itulah, ada kita awam misalnya hanya belajar aja. Baca Yasin, ya kita lah wal Quran. Kopnya kada pas, saja kada apa-apa. Ini kada apa saja. Cuma kada tepat aja kita tuh kan. Orang itu kan ada nang pasti Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Ada kita sama kap dengan ka. Kada apa-apa lah, kada apa-apa, sekadar keilmuan kita. Berdosa lah kita, berdosa kalau kita itu ada guru yang melajari kita kada mau belajar. Kalau gurunya kada ada yang melajari dengan sebab kita itu kada tahu, kita baca aja kap kok. Itu sama aja, berdosa lah kada.
Kenapa? Karena dia yang melajari dengan kita. Misalnya, atau idgamnya salah, atau makhrajnya salah, itu pahajan, panhaja, salat awabin apa ayatnya? Ayatnya kuliah dengan kul huwallah aja. Mun hafal Yasin kada apa-apa Yasin. Ayat itulah tidak wajib. Tidak wajib. Cuma di dalam kitab Hidayatus Salikin kalau ada ayat yang bisa kita hafal yang panjang, yang lebih bagus baca kuliah dengan kul huwallah. Kalau kita bisa misalnya hafal Yasin, salat awabin itu kada apa-apa. Kita sembahyang sunat itu sunatnya adalah baca surah Yasin. Surah apapun yang kita bisa, kada apa-apa kita baca salat awabin itu. Karena kedudukan surah itu, walaupun di dalam sunat sembahyang wajib, tetap hukumnya adalah sunnah hukumnya. Kalau lagi salat diguguri tahi cacak di tangan, batallah salatnya kita guru. Iya tadi, ulun jelaskan tadi. Amun langsung digugurakan, maka kada batal. Apabila langsung dilihatkan, yang keguguran diguguri tahi cacak, itu langsung batal kalau dilihatkan. Luqman Hadi, makasih, masya Allah. Murabi, terima kasih Murabilah, masya Allah. Kalau lagi salat, diulang-ulang tarjur kernain, ini. Guru apa hukumnya yang laki kada mau bacar? Apa itu bacar? Apa tuh? Bacerai ga apa? Apa hukumnya laki kada mau bacarai? Kalau oleh adalah kawaja. Amun laki kada menceraikan berat bang, nggih. Kecuali pian khulu mengadu akan kada mau juga kayak apa? Nggih, karena cerai itu adalah di tangan laki kedudukannya. Guru mun bini di atas boleh lah guru. Di atas apa dulu? Kalau gugur Haji Sabi boleh kada apa-apa. Guru wadah kami sembahyang zuhur rakaat kedua lalu salam. Sah jajar. Iyalah guru. Masalah. Bujur-bujur yo asa. Guru wadah kami sembahyang zuhur rakaat kedua lalu salam. Sahajajar, iyalah guru kada tahu lu nah. Karena zuhur itu 4 rakaat. Kecuali musafirnya 2 rakaat. Kamun pian begayaan lu kada tahu lu nggih. Sembahyang zuhur rakaat kedua lalu salam. Sah ajalah guru. Amunnya musafir mengkasar sah. Kalau nya kada mengkasar mukim kada sah. Guru 4 batakun apa amalan supaya rasa cemas yang berlebihan di hati bisa hilang? Guru mohon jawabannya. Di dalam Al-Quran ada kan alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Nah, ya, supaya tenang tuh banyak mengingat Allah taala. Amin ya Rabbi. Bigiyam Benuang, masya Allah. Terima kasih. Guru nama Muhammad Pawas Al Farisi, masya Allah. Macam-macam lah tetakonan. Ahmad Azka bagus. Kalau lagi salat batuk batal lah guru. Ya, lagi sembahyang batuk batal lah kada batal. Sembahyangnya kecuali batuk kan diulang-ulang. Nah, bila jahir 2 huruf selain daripada suara batuknya itu maka batal hukumnya. Batal hukumnya. Lihati di YouTube ulun ada situ 10 pembatal sembahyang. 10 pembatal sembahyang. Itu YouTube-nya MT Nurul Mustafa. MT Nurul Mustafa YouTube-nya. Cari judulnya situ pembatal sembahyang. Nah itu ada berapa kali lah ulun itu. Nah mungkin 3 kali YouTube-nya. Nah itu pian tahu kena 10 pembatal sembahyang. Batuk, badaham, bersin. Nah itulah tertawa. Nah itulah ada semuanya. Nah guru apa hukumnya nabung di bank? Hukum nabung di bank. Nah itu ada beberapa versi nantilah. Pada dasarnya hukumnya menabung di bank komersial itu termasuk riba. Itu pada dasarnya mama kamu. Yang kedua, apabila kita itu kada aman di rumah menyimpan duit.
karena ada tuyul kah, wallahu alam lah. Itu ada perampokan kah, kita kada merasa aman dengan menyimpan duit di rumah. Kita itu dengan menyimpan duit di rumah tadi, kita tadi lalu kada aman, nyawa kita kada aman kalau dirampok orang, lalu kita menabung di bank. Di banknya bank konvensional misalnya. Nah tadi kan haram karena riba, maka jatuhnya ada yang membolehkan, maka hukumnya makruh, hukumnya menabung tadi itu karena keamanan kita terganggu, keamanan harta kita juga terganggu, duit tadi itu. Lalu kita nabung di bank konvensional. Kalau di bank syariah kada haram menurut ulama lah, karena bank syariah itu nilainya investasi namanya. Wallahu alam lah. Jahiru rabi fi batinul abdi, kayak apa penjelasan itu? Jahiru rabbi fi batinul abdi, ada itulah masalah musahadah lah, jurukan lain lah. Kalau pian melihat fi zahirul ini adalah rabbi, zahirul rabbi berarti pian musahadahnya suhudul afal, suhudu sifat, suhudu zat namanya. Artinya pian mengakui bahwasanya zahir pian ini adalah kenyataan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nang menyatakan itu siapa? Yaitu hamba. Nah, itu batinul abdi, yaitu hamba kita yang menundukkan diri kepada memandang sifat dan afalnya Allah taala. Itulah harusnya itu dibalik kalimatnya. Tapi walaupun dibulang balik ya kayak itu juga penjelasannya lah, Zulkarnain lah. Tapi lu kada menjelaskan lantang di sinilah panjang lebar. Cuma maksudnya pian melihat zahiru rabbi fi batinul abdi, maksudnya itu seperti itu. Artinya makam kita itu dalam keadaan musyahadah namanya. Menyaksikan zahir kita ini adalah mazhar kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Siapa yang menyatakan itu? Yaitu si abdi tadi. Di dalam batin kita ini menyatakan bahwasanya benar, menyatakan diri kita ini lemah zahir dan batin sebenarnya kan ada lagi pengenang abdi itu, cuma pengaran ada pernyataan itu, maka seperti itulah yang menyatakan itu dan dinamakan abdi, yaitu menyatakan bahwasanya zahir dan batinku ini adalah kenyataan daripada majhar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih murabi guru kepecaranya batapas di mesin cuci agar menghilangkan akan najisnya. Itu waktu membilas saja. Nah, apabila pakaian bernajis, bagusnya itu dipisahkan dulu, dibilas dulu di luar, dikubui air. Nah, Allah mengatakan bilanya pakaian itu bernajis, sebuting pakaian bernajis, misalnya ini bernajis, dicampur kepada kada bernajis, yang kada bernajis, lalu dipian kubui banyu, maka seluruhnya itu jadi najis. Namanya mutanajis namanya. Seluruhnya itu jadi mutanajis. Jadi mutanajis namanya, jadi mutanajis. Nah, seberetan itu. Bilas saja kada apa-apa itu. Nanti kubui aja dengan banyu seberetaan itu. Nah, itu dibilas satu-satu. Itu hilangkan najisnya itu dengan banyu yang mengalir. Kalau banyunya mengalir, kalau banyunya kada mengalir, nah paksa pian ambil pakaian itu satu-satu kubui dengan banyu. Atau anda di keran kubui di keran itu. Nah, itu hilang tuh najisnya semuanya itu. Sampai bersih pian membilasnya tadi. Ya seperti itu. Seperti itulah online lah. Jadi kalau nya bagus tuh pakaian yang najis itu dibilas dahulu, hanya dimasukkan ke mesin cuci. Nah itu. Hinggih murabia biar biasa. Bagaya gurai. Salamnya sidin bajualan pentol. Apa tuh salamnya ya anggeh. Sudah ulun jelaskan tapi kena pian kalau ikut ulun malam kena ulun jelaskan lebih detailnya. Pian ulun naikakan kena. Jadi siang ini ulun jarang menjelaskan masalah ilmu hakikat lah. Ilmu hakikat kena aja kita malam-malam ya bukan di ilmu hakikat tuh. Iyalah salah. Ulun 4 batakun pulang nah. Bulu kucing itu mun gugur termasuk bangkai lah guru. Murdik Sulaiman. Menurut kaulnya lah, setiap yang terlepas daripada barang yang hidup maka hukumnya bangkai. Setiap bangkai hukumnya najis. Makanya di dalam kaulnya itu ada yang mengatakan fikih itu artinya
Bulu kucing itu bila tabawa sembahyang, kada sah sembahyangnya. Berarti mengikuti bahwasanya setiap yang terlepas daripada barang yang hidup maka hukumnya bangkai. Setiap bangkai hukumnya najis. Ada juga yang mengatakan bulu kucing itu kada najis, maka sah saja sembahyang walaupun terbawa bulu kucing dengan syarat sedikit. Nah, begitu juga yang mengatakan bangkai tadi. Bangkai itu ada juga kalau sedikit kada apa-apa. Kalau sedikit, balu banyak, lalu dia itu menjadi najis namanya hukumnya. Jadi ambil ya dua kaul itulah Murdik Sulaiman lah. Nggih, mon yang pian madahkan itu najis, yang gugur tadi bangkai berarti itu termasuk kaul yang satunya tadi. Yaitu setiap barang yang terlepas dari barang yang hidup, benda yang hidup hukumnya bangkai. Berarti itu. Salam nang lalu gure. Oh iya. Agustin, guru biniku menyuruh aku bebini kada apa lagu bah kada apa benar gitu banyak menang hendak haji saya biar. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Oh enggih guru makasih. Assalamualaikum Abdillah Nur Dunia Dania. Guru kayak apa nama Muhammad Pawas? Oh Mailih Al Farizi. Maka sudah ulun jelaskan tadi. Enggih. Bagus saja kah guru? Enggih. Harus diganti minta rela atau ada bagus aja pengarasan rumah bagus. Masya Allah mama kamu Masya Allah banyak lagi pertanyaannya. Guru sehat salat witir kada hafal surah ala nggih. Kayak apa guru biarpun satu surah kada apa nggih. Surah lain kada apa nggih. Misalnya surah apa kan jadi masalah yang penting satu rakaat ada surahnya. Bagus itu kan bila satu rakaat itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Itu kalau bagusnya. Kalau nya kada hafal kada apa-apa. Ganti yang lain. Batakun ulun salat duha berjamaah itu bacaannya apa? Bawiritan lah jual. Salat duha itu kan bacaannya wasamsi wadduha dengan apa tuh wadduha ayatnya lah atau walaili ija yaksha sama wasamsi wadduha. Itu ayatnya. Kalau kada hafal ya qul huwallah kada apa. Amunnya berjamaah pang berbeda kan kada boleh benyaring. Berbeda ayatnya antara makmum dengan imam kada apa. Pewiritan lah habis itu kada pewiritan. Nggih. Ya macam-macam lah. Waalaikumsalam. Bolehlah sembahyang duha berjamaah boleh. Waalaikumsalam Rahmadian Sah Rahman Sah. Waalaikumsalam. Kayak apa guru laki kada begawi, bini aja nang begawi, tapi laki membantu gawian bini. Boleh aja lah guru, boleh aja ada apa? Itu namanya karbulasi. Boleh aja, tapi yang bagus itu laki membegawi lah. Karena kewajiban laki itu adalah menafkahi bini. Markas pertama rezeki, masya Allah. Hasanul Fatimah. Amin ya rabbal alamin. 4 banyak. Iya sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Markat pertama rezeki. Guru kayak apa ulun hendak 4 malawat di tablik akbar, tapi laki kada memberiakan kayak apa guru? Kada boleh pian tu lah. Mun laki kada memberiakan wajib pian. Di dalam kitab Fathul Muin babul janajah disebutkan walaupun misalnya abah pian mama pian meninggal, laki pian itu kada mengizinkan keluar untuk melayat kepada orang tua pian, maka pian tetap kada wajib melayatnya tadi itu, walaupun orang tua. Nah itu apalagi tablik akbar aja. Itulah Gemini SG. Assalamualaikum wong kalua pian sudah di laman daunah. Sudah di laman daulan. Waalaikumsalam. Kakanakan bagaya di masjid waktu salat Jumat ada guru biarkan aja kayak apa itu. Mun waktu salat kayak apa kita menagurnya? Mun waktu belum salat boleh kita menagur. Mun sudah sembahyang kayak apa menagurnya? Jainuddin Jai. Kakanakan bagaya di masjid waktu salat Jumat. Artinya kita sembahyang ada guru biarkan kajakah? Ada guru biarkan aja kayak apa? Biarkan aja dah mun kita waktu sembahyang kada boleh kita meninggalkan sembahyang. Amunnya hendak sembahyang tagur dulu. Jainuddin Jai apa tuh tanggapannya apa Jainuddin Jai? Guru batajak rumah di bulan ini baguslah. Nah, bulan apa nih? Nah, ulun kada bawa catatannya nah kada berani ulun madahkan. Catatannya kada ada udah ulun inilah. Nggih kena ulun. Yang bagus tuh bulan puasa bagus.
bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah itu bagus untuk ke rumah. Kalau bulan ini belum tahu lah, belum melihati nah. Catatannya ulun kada hafal. Guru arti buduh la ilaha illallah, kalau pakir artinya. Dah lah, apa yang paham lah arti pakir jerulun. Karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menyatakan siapa yang pakir, siapa yang kaya, siapa yang harat, siapa yang lemah, siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang berilmu, siapa yang bodoh. Itu la ilaha illallah. Murdik. Ya, ini. Jam 5 lah. 4 batakun guru murdik. Ya. 4 batakun guru, apa artinya Allahur Rahmanur Rahim dan apa kegunaannya? Umailih macam-macam. Allahur Rahman pengasih, Rahim penyayang, sama ya dengan Bismillahirrahmanirrahim, pengasih artinya untuk pengasihan. Allahur Rahmanur Rahim, ya, Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Nah itu. Muntahajud jamaah caranya jaharkah sirkah guru? Antara zahar dan sir. Ini antara zahar dan sir. Kalau sembahyang tahajud. Tapi kalau di Madinah nyaring ya orang baca sembahyang tahajud itu. Beimaman itu nah nyaring aja. Henge. Boleh benyaring karena sembahyang malam itu disuruh juga benyaring. Boleh juga benyaring. Tapi kada dianjurkan. Tapi ulun di Madinah itu kalau sembahyang tahajud biasa orang benyaring. Hingga imamnya. Antara nyaring dengan gimit kalau orang sembahyang berjamaah. Itulah sembahyang tahajud. Kada nyaring karena bemik aja orang itu jadi benyaringnya. Ada kedengaran suara seperti itu. Tapi bagusnya itu seperti sembahyang hajat. Itulah kalau di dalam kitab disuruh bainaz zuhri wasir, di antara begimit dan benyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu antara benyaring dan begimit. Nah, apakah ruh itu diciptakan gurunya? Tak diciptakan, ngarannya gin ruh, kecuali zat Allah Taala itu kada diciptakan. Itu namanya la awala li wujudihi. Sedangkan roh itu ada awalnya li wujudihi, ada awalnya bagi diciptakannya. Apa awalnya? Yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah leben. Nyaman hendak betakon-takon, namun di majelis masih supan betakon. Engge bujur, engge. Mariati, terima kasih Mariati. Mariati bacaan sekira bini hendak kayak apa guru? Biar 1000 bacaannya mun pian jauh kayak apa? Oh binian hendak. Oh binian hendak. Lihat kada tahu jauh lah. Orang Bahari itulah kata Yusuf ya. Kata Yusuf biasanya itulah. Ada dalilnya kah guru? Ada di dalam kitab Bainas Sirri wa Jahri. Dalam kitab fikih ada masalah sembahyang sunat. Baca di dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama di terakhir. Kalau sembahyang sunat hendak berjamaah yaitu bainas sirri wa zah, yaitu antara benyaring dan bagimit kalau berjamaah. Kada perlu benyaring benar, kada perlu begimit. Nah, ya bainas sirri wa zahri aja bacaannya. Makanya ulun sampai takan tadi tu. Hadir malah masyaallah bacaan bacaan. Pala marainahu akbarnahu kata ana aidiyahunna. Nah itu bacaannya lah kata Yusuf, man ra'ani fakat yuhibuni. Itu di hujungnya kena bacaannya itu. Surah Yusuf tuh cari namanya kata Yusuf namanya. Kata Yusuf tuh 2. Nah, yang pertama ra'aitu samsa wal kamara. Itu di dalam surah Yusuf itulah ada bacaannya, itu surah berapa ayat berapa surah Yusuf itu. Tapi di akhirnya itu bacakan man ra'ani faqat yuhibuni berarti. Nah, surah Yusuf tadi. Yang pertama surah Yusuf itu ini kisah Nabi Yusuf bermimpi. Nah, itu ra'aitu samsa wal kamara ada ya yasjudu itulah
Yang kedua yaitu masalah Siti Julaihanya. Nah, itu yang baca falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Nah, itulah yang itu. Wah, Mas Karso. Masya Allah. Mas Karso sehat selalu lah Mas Karso. Masya Allah. Berkah-berkah. Insya Allah. Mas Karso sehat selalu lah. Kada majelis malam ini. Malam besok baru majelis. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa supaya hati tenang guru? Berzikir, baca selawat yang banyak. Kita sambunglah habis maghrib nah. Ulun ada nggih. Masalah. Habis maghrib nanti insyaallah. Ulun live lagi insyaallah habis maghrib insyaallah. Minta maaf, minta ridha dulu, minta halal seberataan. Terima kasih Mas Karsu dan memberi bagi hadiah. Murabbi, terima kasih banyak ulun, minta halal, minta ridha. Mas Wahyu seberataan yang hadir, yang memberikan gift pada ulun, yang mentap-tap layar. Terima kasih ulun ucapkan seberataan Alfianza. Mudah-mudahan kita seberataan dikumpulkan dalam kebaikan, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.